kita berjumpa lagi. Kali ini kita bakal ngebahas gimana sih cara menginstal text editor untuk belajar bahasa C++, yaitu salah satunya text editor untuk bahasa C++, yaitu Visual Studio Code. Nah, ini salah satu text editor yang terkenal di dunia ya. Sampai tahun ini masih dipakai. Dia salah satu text editor yang mensupport berbagai macam bahasa pemrograman ya, karena dia memiliki fitur extension yang bisa kita download ya, kita pakai untuk membantu kita dalam membuat suatu program. Oke, langsung aja ya kita praktek. Pertama kita buka dulu Google Chrome, kita install dulu bahannya ya. Pertama itu Visual Code, kemudian extensionnya kemudian ada library yang dibutuhkan karena kita pakai Visual Studio Code. Terpaksa kita harus manual ya. Beda dengan text editor satunya itu D++, itu dia udah langsung tinggal install, tinggal menggunakan. Nah, ini beda, ini harus diinstal salah satu library yaitu MinGW atau G++ ya. Nah, ini di situs file gajah ya. Nah, kalian pilih Visual Studio, kemudian pilih bagian ini Visual Studio, tunggu sebentar 10 detik, kalian checklist bahwa kalian bukan robot, kita tunggu 10 detik. Oke, kemudian klik continue ya, tunggu general link selesai. Oke, general link, nanti dia ke situsnya ya. Nah, ini saya keluarin dulu. Nah, ini ada sistem operasi, tinggal dipilih aja, ada Linux, ada Mac OS. Namun di sini saya pakai Windows ya. Tutorial ini pakai Windows, saya download Windows berarti. Sepertinya udah di-download ya. Nah, setelah di-download Visual Studio Code, kemudian kita download juga MinGW 32 or 64 bit. Nah, yang ini tinggal diklik. Nah, klik download, tunggu sampai selesai penuh, nanti otomatis dia download. Setelah di-download, nanti kawan-kawan ekstrak hasil downloadan itu ke mana? Kalau saya di C. Nah, ini ya, folder ini kalian pindahin di misalnya di C ya. Kalau saya di C, tinggal tarik aja nih. Nah, nanti dia bakal pindah di C. Di directory C ya, sabar ya. Agak lama. Oh ya, karena sambil nunggu kita nginstal juga Visual Code-nya. Saya buka IDM-nya. Nah, ini dia proses memindahkan ya. Nah, Visual Code-nya open folder atau open langsung. Ya, open folder berarti langsung ke folder downloadannya. Kalau open langsung dibuka. Cara nginstalnya gimana? Caranya klik icon the agreement ya, setuju, kemudian next. Ini direktorinya di-value aja, next. Nah, ini karena dia masih ada isinya. Oke, kita delete dulu, bisa delete. Karena saya udah pernah install ya, lanjut aja nggak apa-apa ya. Oke, cancel dulu. Next aja, devalue aja. Jadi nanti ketika install devalue aja nih, DC diinstal, next. Kemudian karena ini saya udah pernah install, saya next lagi. Nah, ini pilihan added pad-nya di checklist. Kemudian create desktop. Nah, create desktopnya ikonnya mau dimuncul atau enggak. Kalau enggak usah. Kemudian next, kemudian install. Tunggu sampai selesai ya. Oke, tunggu sampai selesai. Ini kenapa nih? Ini kurang lebih, nah ini udah selesai, finish. Nanti kurang lebih ini ketika udah dipindahkan ya, dia bakal, nah ini bentuk dari Visual Code ya. Kita keluarin dulu aja Visual Code ya. Nah, ini ketika udah dipindahkan dia bakal ada folder MinGW 64. Ini saya stop aja ya karena udah ada.
close. Aduh, saya ulangi lagi, ngelak tadi. Pilih main GW, pilih bin. Nah, kalian blok ya, kemudian kalian copy bagian direktorinya. Copy di atas ini, klik kanan, copy. Kemudian kalian cari di search ya, search. Kalau saya pakai Windows 10, tinggal klik edit, environment. Nah, kalau nyarinya itu kalau salah di controller di sistem. Kalau mau cepet gitu aja, edit environment, kemudian pilih path, kemudian edit. Nah, masukkan tadi directory yang udah kalian copy ke sini. Caranya new atau diklik 2 kali nih di dalam kolom ini. Nah, kemudian paste. Nah, ini kemudian oke. Kalau saya udah ada kan tadi udah install, berarti saya okein aja. Oke. Nah, sudah dibaca. Berarti tadi maksudnya itu path tadi apa gunanya? Jadi membaca di mana sih G++ yang kita butuhin itu. Nanti ketika eksekusi Visual Studio Code, tinggal mencari di mana G++ nya berada. Oke, seperti itu teman-teman, udah jelas ya cara mindahinnya untuk main GW 64 bit. Kemudian saya close. Kemudian saya buka lagi Visual Studio Code. Nah, ini ini karena udah saya install ya, udah saya tes tadi project. Kemungkinan nanti muncul awal itu dia nanti pilih tema ya. Kalian pilih tema sesuai yang kalian mau. Kalau saya warna putih. Udah kalian pilih tema, kemudian download ekstensinya. Nah, caranya gimana? Nah, ini kan ada icon kotak-kotak segi 4, satunya pisah ya. Klik di kiri, kemudian nanti ada search. Nah, kalian install C++. Ketikin di search ini C++, nanti bentuknya gini ikonnya, klik aja, klik kiri. Kemudian kalau di sini saya udah install, kalian klik aja install ya, biarkan sampai selesai. Nah, kalau misalnya kalian butuh satu extension untuk apa ya bahasa, untuk ketika kalian ngoding kode, lupa ingat ya kalau ngoding ya, apa ya, petunjuk itu pakai ini C atau C++ snippet, install aja. Nah, ini juga penting. Kemudian satu lagi terakhir itu namanya kode runner. Nah, ini bentuknya .runner. Kalian install juga. Kemudian yang di bawahnya partier namanya, kalian install juga ini untuk format supaya rapi ya. Setelah itu kalian buka file buat project baru ya, file ya. Oh sorry, jangan project baru, settingan dulu. Caranya setting dulu untuk kode runner ya, klik file, kemudian preference, setting ya, muncul gini. Di search setting ini kalian ketikin kode runner. Nah, muncul seperti ini. Kalian scroll ke bawah, kalian cari namanya itu run in terminal, kode runner run in terminal. Jadi ketika awal belum install ya, belum di setting, dia belum ada checklist, kalian checklist, kemudian close. Nah, setelah close baru kalian bikin file project baru, kalian new file ya, tadi udah ya, new file, lalu di save projectnya. Kalian taruh di mana? Misalnya saya buat folder lagi ya, misalnya cara bikin folder ya, mungkin teman-teman udah tahu ya, klik kanan, new folder. Nah, ini kasih nama misalnya lagi aja ya, lagi misalnya ya, folder namanya lagi, kemudian enter, kita masuk ke lagi ya, directory lagi. Kemudian di sini apa namanya, untuk file jenis C++ nya begini caranya teman-teman. Ketika nama filenya belajar misalnya ya, titik cpp. Nah, ini format untuk C++.cpp. Setelah itu save. Nah, maka otomatis dia bakal ada kayak logo C+ gitu ya. Berarti ini menunjukkan bahwa ini formatnya C++. Nah, lalu kita codingin sederhana ya. Untuk
mengetahui apakah min GW-nya setelah masuk ke dalam Visual Code-nya atau tidak. Kita coding sederhana, misalnya codingnya seperti ini, ikutin aja. Include pagar include kemudian kurang dari iOS rem. Nah ini muncul kayak gini kan, serunya kalau pakai snippet tadi C++ dia langsung muncul kalau kita tidak terlalu ingat. Kemudian in main ya, sederhana aja, in main dalam kurung tutup kurung rawal. Oh ya, kita biasanya ngoding pakai using namespace std ini untuk untuk menampilkan spasinya ya, library spasinya. Kemudian kita sederhana aja code kurang dari petik belajar, kemudian tutupi titik koma, di bawahnya kita pakai return 0 titik koma, kemudian di save. Atau cara save-nya file save. Nah udah di save, coba kita jalani caranya. Kalian klik run, kemudian start debugging, pilih yang serah, yang GDB atau Windows. Ya GDB aja kita coba ya, pilih GDB. Nah nanti dia muncul kayak JSON kayak gini nih. Kalian ini apa sih maksudnya? Nah ini nanti kalau sesuatu yang misalnya kalian pengen ada settingan lagi, di sini tempatnya di setting JSON ya. Itu dari settingan dari Visual Code-nya ya. Kita keluarin aja, kita close, kita balik lagi ke project kita. Setelah itu sudah, kemudian klik play. Nah sebelah kanan atas ini play. Oke, kita tunggu. Nah ini kan, nah ini hasilnya. Nah oke, mungkin hanya itu teman-teman, artinya ini bisa kebaca ya, harusnya di error kalau belum terinstall. Oh gini, kalau kita mau ngecek G++ nya atau tidak terinstall atau belum, caranya kalian ini klik terminal ya, atau pakai CMD aja deh, CMD ya, kalian ketik CMD, kemudian kalian ketikin seperti ini, G++ minnya 2 kali version, enter. Nah kalau dibentuknya kayak gini dia terinstall, tapi kalau dia tidak seperti ini berarti dia belum terinstall. Nah mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan ya, kurang lebih saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya mohon ampun pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian jangan lupa like and subscribe ya teman-teman, supaya saya update lagi tutorial tentang teknologi saat ini ya, utamanya tentang pemrograman ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam coding. Terima kasih.